Keajaiban surga terjadi atas umat-umat Tuhan. Mujizat ilahi terjadi atas gerejamu Tuhan. Keajaiban surga akan terus terjadi bagi umat-umat-Mu yang percaya dan yang sungguh-sungguh. Terlebih kami Tuhan saat ini yang rindu dan haus menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang merancang sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi keluarga kami, bagi iman kami Tuhan. Sehingga di saat kami kembali ke tempat kami bekerja, ke rumah kami masing-masing, kami akan membawa berkat-berkat keajaiban surgawi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu umat-umat-Mu Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah memberkati. Bahkan saat ini kami Tuhan, kami sudah datang dengan sehati, sepikir, satu jiwa dengan satu tujuan. Memuji mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Karena Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi sebentar Tuhan kami, setiap telinga menjadi telinga seorang murid. Setiap hati menjadi hati seorang hamba. Roh Kudus memberikan kami pengertian dan hikmat surgawi. Sehingga kami mendapatkan pesan yang baik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Di saat kami menerima firman-Mu dengan iman dan percaya, maka kedahsyatan Allah akan terjadi atas hidup kami. Kami siap Tuhan menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam bulan ini gereja kita membahas tentang sorga. Tentang sorga yang indah, tentang sorga dan mulia. Dan saat ini saya dipercayakan juga satu tema, yaitu Miracle from Heaven. Keajaiban dari surga ataupun mujizat dari surga. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa berita surgawi itu adalah berita sukacita. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan lihat ayat menjadi mendasari kita untuk masuk lebih dalam lagi tentang mujizat dari Tuhan ataupun mujizat dari surga. Kita buka kitab kita di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Firman Tuhan demikian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ayat yang selanjutnya pasal 9 sampai 50, demikian halnya juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kata gigi. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengambil pesan yang sangat sederhana dalam ayat ini yang mendasari kita untuk belajar tentang keajaiban surgawi. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah berita kebahagiaan. Amin. Jadi kalau kita mendengar tentang surgawi, itu adalah yang pertama yang ada di pikiran kita adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ataupun sukacita besar. Karena apa saudara kasih? Ada banyak orang-orang sampai saat ini tidak yakin tentang agamanya, tidak yakin tentang keyakinannya, karena tidak yakin juga tentang surga yang dia dapatkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kerajaan Allah, kita diberikan kebahagiaan. Yaitu adalah kita mendapatkan kerajaan surga itu. Seperti seorang pedagang, waktu dia tahu bahwa inilah harta yang terbesar, dia tidak lagi menghitung-hitung harus berapa yang dia bayar, harus berapa yang dia harus gantikan. Dia katakan seluruh miliknya. Tahu enggak, orang kalau sudah bersuka cita untuk mendapatkan sesuatu, dia tidak pernah membuat satu perbandingan ataupun hitung-hitungan untuk hal itu. Yang dia pikirkan ada, saya akan dapatkan yang
mahal, yang berharga dalam hidup. Demikian hal surgawi, saudara. Hal surgawi adalah bagi orang gereja, bagi Kristen adalah hal yang paling mahal dari apapun. Amin. Nah, makanya berita yang pertama kita dapat adalah sukacita surga. Yang kedua adalah perjuangan. Nah, luar biasa. Perjuangan. Hasil akhir dari pertandingan iman. Kalau kita mendengarkan tadi, saudara, ada perjuangan, saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan surga itu, saudara. Dia harus menjual semua yang dia miliki, saudara. Memang waktu pertama dia bahagia. Wow, saya mendapatkan yang terbaik. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Saya harus memberikan apapun yang terbaik dalam hidupku supaya mendapatkan apa yang saya dapatkan, yaitu surga. Hasil akhir dari pertandingan adalah perjuangan. Kekristenan adalah kekristenan yang punya start dan finishing. Alfa dan omega. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga punya namanya finishing well. Yaitu adalah sasaran akhir kita adalah surga yang mulia. Amin. Jadi jangan sampai kita berhenti di tempat. Kita harus masuk dalam proses perjuangan supaya apa yang diimpikan dengan perkara surgawi itu bisa menjadi nyata. Sering sekali mungkin yang kita hadapi adalah berita surgawi itu hanya mimpi belaka, saudara. Berita surga itu adalah berita bahagia. Tetapi di dalam kekristenan kadang-kadang suasana surga itu tidak terasa. Apakah demikian? Harusnya kita juga mengalami namanya suasana surgawi. Karena kita adalah bagian dari kerajaan surga itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, itu hanya mendasari, kita harus memahami dulu eksistensi surga. Eksistensi surga, jadi nanti kita akan mendapatkan berkat-berkat keajaiban surga. Ada beberapa, itu hal-hal yang dahsyat dari surga. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus memahami dulu eksistensi surga. Eksistensi surga harus kita pahami pengajaran yang benar supaya kita layak mendapatkan keajaiban surga itu. Yang pertama adalah pemerintahan. Sorga memiliki pemerintahan kerajaan sorga. Kalau memiliki pemerintahan otomatis ada hukumnya, ada aturannya. Jadi kita harus tahu bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga harus tahu bahwa kita sedang diatur di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Yang kedua adalah pengajaran. Pengajaran kita sebagai warga kerajaan Allah harus jelas. Gaya hidup ilahi. Yang ketiga adalah pengikut. Pengikut itu adalah orang percaya, komunitas. Kalau tidak ada komunitas ini, itu belum namanya dikatakan eksistensi sorga. Jadi kita ini adalah bagian dari eksistensi sorga, saudara. Nah, kita akan lihat. Pertama, pemerintahan, yaitu kerajaan Allah. Yang pertama adalah, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 10, firman Tuhan demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi, saudara. Jadi kalau kita masuk dalam pemerintahan Allah, kalau kita masuk dalam pemerintahan surgawi, kita harus tahu bahwa kepala gereja adalah Yesus. Amin. Kepala gereja adalah Yesus. Baik kita berdiri di satu institusi, berdiri satu yayasan, berdiri satu komunitas apapun, sebesar apapun, harus tahu bahwa kepala terbesar adalah Kristus. Di saat itu memang benar-benar terjadi, maka lihat pernyataan surgawi akan turun bagi komunitas itu. Pemerintahan Allah akan nyata bagi kerajaan itu. Tetapi kalau kita di dalam komunitas kepala itu tidak Kristus, maka kita tidak bisa mendapatkan keajaiban itu, saudara. Kita harus jadikan Yesus sebagai kepala gereja. Amin. Pemimpin itu pasti ada. Setiap komunitas, mulai dari komunitas kecil, menengah, sampai komunitas yang besar. Tetapi pemimpin tertinggi, puncak pemujaan terbesar hanya ada di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan sampai salah paham. Saking kita mengidolakan satu figur, akhirnya kita menjadikan dia berhala. Hati-hati. Yesus puncak tertinggi dalam kepemimpinan, gereja di atas segalanya. Yang kedua adalah Alkitab sebagai dasar hukum kebenaran. Kita lihat di Roma pasal
1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hukum. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah punya hukum. Hukumnya adalah Alkitab ataupun firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, kekuatan Allah terjadi bagi gerejanya. Amin. Lewat firman Tuhan, gereja dipulihkan. Lewat firman Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan. Makanya kita lihat gereja yang lemah pengetahuan tentang firman, jiwa-jiwa sangat sulit bertambah. Jiwa-jiwa sangat sulit datang kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak memiliki satu pegangan yang kuat. Akhirnya pengalaman mereka dengan Tuhan hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan yang sangat terbatas. Bahkan mungkin hikmatnya hikmat manusia biasa saja. Tetapi di saat mereka hidup dalam firman, belajar dalam firman, suka dalam firman, saya percaya dan yakin kekuatan Allah akan terjadi bagi gereja Tuhan. Amin. Jadi mulai saat ini rindukan supaya keluarga kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Alkitab itu jadi hukum yang mendasar untuk memberikan kekuatan bagi kekristenan kita. Nah, kita lihat penjelasan dari Kristus sebagai kepala, saudara kasih. Pemimpin di bawah Kristus dan di bawah leader ada bawahannya. Nah, seperti saya katakan tadi, Yesus harus menjadi puncak tertinggi dalam kepemimpinan di atas dari pemimpin. Baik di Komsel, baik di wadah-wadah wanita Hana, Manahem Kids, Youth segalanya. Yesus Kristus harus menjadi pemimpin tertinggi, saudara. Harus menjadi puncak penyembahannya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya lewat Kristus ini akan mengimpartasi pengurapan kepada leader-leadernya. Lalu leadernya akan mengimpartasi bawahannya. Maka berkat kerajaan surga turun. Amin. Keajaiban surga pasti turun bagi umatnya. Kenapa? Karena Kristus menjadi kepala. Baik di tengah-tengah keluarga, saudara. Sering sekali kita berdiskusi, itu awalnya baik, tapi ending-endingnya jadi perdebatan-perdebatan. Gampang solusinya. Jadikan Yesus menjadi pemegang puncak aturan. Lalu buka Alkitab. Menurut Alkitab, wah, luar biasa kan? Jadi tidak menurut saya, tidak menurut suami, tidak menurut siapa saja, tapi menurut Kristus. Nah, kita lihat bahwa Kristus harus dijadikan. Yang kedua tadi adalah Alkitab harus menjadi hukum di dalam pemerintahan itu. Pandangan yang Alkitabiah, kita harus mengajarkan kasih karunia itu seimbang dengan kebenaran. Ataupun kasih karunia dengan hukum Allah. Karena saat ini lagi ada juga tren satu pengajaran namanya hyper grace. Itu mengajarkan mereka hanya menerima kasih karunia tetapi tidak mau menerima kebenaran ataupun hukum Allah. Sebab bagi mereka hukum Tuhan itu dianggap Taurat yang sudah mati. Sehingga mereka punya pemahaman mereka itu sudah diselamatkan. Jadi mereka gak perlu pengudusan, gak perlu pertobatan, gak perlu perubahan. Jadi mereka kita sudah diampuni, gak perlu pengampunan lagi. Ya kita berbuat salah itu udah diampuni gitu. Padahal kita tahu bahwa mengikut Yesus kita juga harus memikul salib. Amin. Salib itulah yang membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Salib itulah yang membuat kita asli daripada keyakinan kita yang sesungguhnya. Apakah kita benar adalah umat-umat Kristen yang sudah dimerdekakan, saudara. Jadi mereka ini sangat mengagumi tentang hypergrace, saudara. Jadi mereka akhirnya mereka memiliki pemahaman yang salah. Mereka hanya mau kasih karunia itu yang dipermuliakan. Tetapi hukum Allah mereka tidak kemukakan, saudara. Oleh sebab itu kita harus jadikan firman Tuhan menjadi standar kehidupan. Bukan budaya, adat ataupun tradisi, saudara. Firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Firman Tuhan itu adalah Injil yang menyelamatkan. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar
teks yang ada di dalam buku, ataupun tulisan yang ada di handphone elektronik. Tidak, saudara. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Kalau kita suka merenungkan, membaca firman Tuhan siang dan malam dikatakan, maka kekuatan Allah akan nyata bagi gerejanya, saudara. Amin. Dia akan menguasai kita, dia akan mengendalikan gaya hidup kita. Seperti Yosua 1 pasal 8 katakan, di saat mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, waktu mereka melakukan sesuatu, mereka akan melakukan dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada firman dengan Roh Kudus yang memberikan mereka kontrol. Amin. Firman Tuhan itu mengontrol gereja Tuhan, akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Tetapi kalau kita jarang memahami tentang kebenaran Allah, prinsip-prinsip tentang kekristenan kita akan sangat tidak mencapai apa yang semestinya yang kita dapatkan. Sehingga waktu kita mau mendapatkan keajaiban surga itu sangat sulit memahaminya, saudara. Nah, Alkitab harus jadikan standar. Jadikanlah firman Tuhan sumber hikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Amin. Kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, Mazmur, Amsal itu memang kata-kata yang indah, yang kata-kata bijak. Tetapi kalau diurut dari Kejadian, ada sejarah perjalanan rohani sampai ke Perjanjian Baru, itu mewarnai hampir seluruh nilai-nilai pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini. Semua ada. Nilai-nilainya ada di sana, nilai hukumnya ada, nilai edukasinya ada, nilai sosiologinya ada, nilai psikologinya ada. Semuanya ada, saudara. Nah, makanya jangan heran orang-orang yang suka firman Tuhan biasanya hikmatnya di atas rata-rata daripada mereka hanya sekedar punya pengetahuan yang biasa secara akademis. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan minder. Walaupun mungkin dikatakan generasinya zaman old, baca Alkitab. Firman Tuhan pasti akan terjadi dengan dahsyat. Amin. Haleluya. Baca Alkitab, maka kekuatan Allah akan terjadi di tengah-tengah keluargamu. Kekuatan Allah akan terjadi di tengah-tengah pekerjaanmu. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan ada kuasa. Dan dia akan memberikan hikmat dalam hidup kita. Yang kedua adalah lanjutan yang ketiga, pemerintahan adalah harus punya visi Allah. Jadi kita harus tahu bahwa visi Allah di dalam gereja itu harus ada. Visi Allah di dalam secara global adalah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara global visi Allah bagi gereja adalah penyelamatan umat Tuhan. Hari ini kita ada itu karena Allah punya visi bagi gereja Tuhan. Sehingga kita dimenangkan, tetapi tidak sampai di situ, saudara. Kita juga diberikan misi. Kita kalau baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perlu digarisbawahi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebenarnya kata pengikut yang saya situ sebenarnya itu bahasa yang biasa. Tetapi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus yang radikal, kita harusnya sebenarnya jadi murid. Jadi murid itu adalah di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, kita sebenarnya sudah mengambil mandat amanat agung. Amin. Kita sudah diwariskan ini loh misi Bapak ini loh. Anak-anakmu, keluargamu yang belum mengenal Tuhan, kamu harus mengajarkan mereka tentang karakter ilahi. Amin. Harusnya gereja yang murni demikian, saudara. Supaya apa? Supaya gereja mendapatkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mencapai visi Allah, memenangkan secara global. Kalau kita menjadi jemaat,
hanya sebagai orang yang datang beribadah biasa-biasa saja, sebenarnya misi Allah belum terjadi bagi gereja Tuhan. Ingat, saat kita mengikuti pemerintahan kerajaan Allah, kuasa Allah akan turun, keajaiban Allah akan turun bagi keluarga kita. Amin. Tetapi di saat kita tidak menyentuh visi misi Allah itu, kita akan menjadi biasa-biasa saja. Kita tidak akan mengalami dampak yang berbeda. Kita tidak akan mengalami terobosan. Kita hanya bisa datang dan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari dikatakan ajarlah mereka. Artinya adalah Tuhan sudah memberikan secara otomatis. Di saat kita menerima dia Yesus sebagai Yesus dan Juru Selamat. Dia memateraikan Roh Kudus. Kita sudah diberikan otoritas. Kita sudah diberikan kuasa. Namun kuasa itu tidak akan berdampak karena apa? Karena kita sendiri mungkin tidak melakukan misi Allah itu. Tidak pernah mungkin mengatakan kepada anak kita, nak, kamu boleh jadi orang pintar, tapi yang saya mau nak, kamu lebih penting mencari Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu berbicara demikian kepada anak-anaknya? Saudara kasih dalam Tuhan, di era milenial, jangan sesekali ajarkan anak-anakmu tuh cari kesuksesan. Tapi saya katakan ajari anak-anak kita itu cari Tuhan. Kalau anak-anak kita cari Tuhan, dia waktu sukses, dia akan menjadi orang yang hebat. Amin. Tapi kalau kita ajari mereka cari sukses, dia menjadi orang sukses, lihat. Dia akan menjadi penghalang kerajaan Allah. Kenapa? Karena motivasinya bukan didasari hikmat Allah yang didapatkan. Oleh sebab itu saudara kasih, kita harus mulai minta hikmat dari Tuhan supaya misi kerajaan Allah itu terjadi bagi keluarga kita, saudara. Ada satu kata bijak berkata demikian. Guru besar dalam hidup ini adalah bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Teladan kita adalah guru besar, saudara. Jadi walaupun kita berkata sama anak kita, nak, kamu jangan merokok ya nak, gak boleh supaya kamu sehat. Tapi waktu kamu satu waktu dilihat anak merokok, pasti kamu tidak akan bisa menjadi guru bagi anak-anak tersebut. Artinya adalah walaupun mungkin kita tidak pintar dalam berkata-kata, tetapi waktu kita membawa cara sikap kita, tingkah laku kita, mereka akan lebih gampang melihat pengajaran itu lewat apa yang kita lakukan. Amin. Benar saudara. Guru terbesar adalah teladan kita. Perbuatan kita saudara. Walaupun kita mungkin kata-kata kita lembut. Ataupun kata-kata kita mungkin manis. Tetapi kalau kita dalam bertindak, perilaku kita tidak semanis yang kita katakan. Orang akan lihat dari tindakan. Bukan dari apa yang kita katakan. Misi Allah adalah berbicara tentang pengajaran. Pengajaran itu benar, perlu dengan secara lisan. Percaya Yesus, kau diselamatkan. Tetapi lewat perbuatan dan tindakan itu adalah pengajaran yang paling sangat tepat untuk orang-orang yang sekitar kita. Next, kita lihat banyak orang bekerja untuk uang. Ini tadi berbicara tentang visi dan misi ya. Bekerja mencari uang, tetapi yang benar bekerja untuk mencapai visi yang Tuhan berikan dan menggunakan karunia untuk mencapai visi itu. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita diciptakan Tuhan bukan tiba-tiba. Kita diciptakan Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan Tuhan itu dibentuk dengan satu keunikan supaya kita mencapai apa itu menjadi visinya Allah. Amin. Makanya kita harus tahu bahwa sebenarnya tujuan kita menjadi orang Kristen itu harus tahu. Kita menjadi warga kerajaan Allah itu harus tahu. Kita menjadi warga kerajaan Allah berarti ada pemerintahan Allah yang harus kita pahami,
yang harus kita lakukan supaya keajaiban kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Kita lihat saudara kasih, ini adalah misi yang harus dikerjakan, ada proses, ada kelas pemuritan, ada visi. Kalau kita cenderung hanya melihat ke visi hal-hal besar, tetapi kita tidak mau memulai dari misi, dari proses perjuangan pemuritan, kelas pemuritan, saudara, maka kualitas kita akan dipertanyakan. Mencapai visi tanpa proses pemuritan, maka kualitas itu tidak bisa dijual, istilahnya ya, kalau bahasa dagang ya. Tidak bisa dipertaruhkan saudara. Tetapi di saat kita masuk dalam misi, proses dan kelas pemuritan, saya percaya dan yakin, waktu kita berhadapan dengan orang-orang lain, kita akan bisa percaya diri bahwa kita adalah orang-orang kerajaan surga. Amin. Kita akan bisa menciptakan suasana surga di sana. Kita akan bisa menciptakan karakter ilahi di sana. Kenapa? Karena kita sudah dimasuk dalam pembentukan proses kelas pemuritan itu saudara. Makanya di gereja kita, kebetulan saya di bagian SPK tentang kelas pemuritan, sebelum jemaat masuk ke level yang lebih dalam lagi hal pelayanan, kita SOP-nya harus dimasukkan ke kelas pemuritan. Tujuannya adalah supaya benar-benar ini produk ataupun orang-orang yang matang, yang siap memiliki kualitas dan bisa mencapai maksimal untuk visi Allah. Jangan sampai waktu dia diberikan satu kepercayaan, justru dia malah tidak bisa menghasilkan kualitas yang maksimal. Memang tidak mudah. Proses itu butuh perjuangan. Proses itu ada harga yang harus dibayar. Tetapi saya katakan, di saat kita melewati proses dan kelas pemuritan, maka visi Allah akan semakin nyata. Haleluya. Kita lihat Rick Warren bilang demikian, tragedi terbesar bukanlah kematian melainkan kehidupan tanpa tujuan. Saudara kasih dalam Tuhan, tragedi terbesar itu bukan soal kematian saudara, tetapi adalah kehidupan yang tanpa tujuan saudara. Jadi artinya gini, hidup ini harus jelas. Apa yang kita perjuangkan harus jelas. Apa yang kita dapat dalam hidup ini harus jelas. Kalau itu tidak tuntunan Tuhan, hati-hati. Kesia-siaan mengikuti kita. Kesia-siaan akan menimpa hidup kita. Tetapi apa yang kita dapat, apa yang kita perjuangkan, kalau itu berkat keterlibatan Tuhan, saya katakan kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Apa yang kita mulai pasti Tuhan akan sertai, akan buat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan berhasil dan maksimal. Amin. Haleluya. Karena ada sebagian orang kalau sudah berbicara tentang kematian, rasanya itu dunia ini sepertinya sudah gelap mau kiamat saudara. Padahal seorang tokoh ilmuwan rohani yang sangat luar biasa berkata, kematian itu sebenarnya bukan tragedi yang paling menakutkan, tetapi adalah hidup tanpa tujuan. Jadi kita harus punya semangat, amin. Hidup ini berdampak, hidup ini punya arti, hidup ini tahu apa yang diperjuangkan. Sehingga waktu kita dikatakan, ayo mulai cari jiwa, keluargamu mulai doakan, teman-temanmu, teman kerja mulai lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana supaya mereka bisa menerima Yesus lewat perbuatan baik, pendekatan persuasif, konseling dan lain sebagainya, doa apapun lakukanlah itu. Itu adalah harga saudara kasih. Percayalah, waktu kamu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan akan terjadi, amin. Haleluya. Misi Allah akan menjadi kedahsyatan bagi gereja Tuhan kalau kita berani mengambil terobosan itu. Tetapi kalau kita menjadi orang biasa-biasa saja, kita akan mendapatkan hal yang biasa juga saudara. Pengajaran, kita masuk ke pengajaran gaya hidup ilahi. Pengajaran yang kita dapatkan adalah pengajaran gaya hidup ilahi itu adalah yang pertama mengasihi. Kalau kita lihat di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama, dan yang selanjutnya dikatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri saudara. Artinya adalah gaya hidup kerajaan Allah akan kelihatan kasih. Amin. Kasih mudah, sebenarnya praktis, simple. Kalau mengenal dia anak Tuhan atau tidak,
Lihat saja wajahnya penuh dengan kasih. Itu adalah ekspresi kasih ilahi. Amin. Benar. Saya sengaja memang materinya tak buat mudah. Bahwa gaya hidup ilahi itu adalah sangat sederhana. Mencerminkan kasih ilahi. Amin. Tapi dikatakan kekuatan kasih itu melampaui maut. Karena kasih ilahi dia merampas kita dari kematian. Karena kasih ilahi dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dahsyat, amin, dahsyat luar biasa. Jangan menganggap remeh, kasih itu dahsyat bila dilakukan. Kasih itu bisa mengubah dosa yang seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju. Itu adalah karena kasih Bapak Ibu. Kasih itu adalah gaya hidup ilahi yang harus tertanam bagi gereja Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Karena itu adalah bagian dari pengajaran Tuhan lewat gaya hidup ilahi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus kita lihat mengasihi Tuhan, Anda akan mudah mendapatkan clean vision ataupun visi yang jelas kalau Anda senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita senang menikmati hadirat Tuhan, maka akan Tuhan ingin mencurahkan semua isi hatinya. Wih, dahsyat. Haleluya. Jadi jangan pernah menghindar apa itu persekutuan. Baik persekutuan pribadi, korporat, ibadah, komunitas, apapun itu yang menghadirkan Tuhan. Itu adalah satu makna yang paling terindah dalam hidup kita. Kenapa? Karena lewat hadirat Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan memperjelas visi. Bapak, keluargamu bahwa pekerjaanmu demikian, kamu harus begini. Itu adalah visi yang akan semakin jelas yang kita dapat dari Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Seperti pemazmur Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di warung kopi. Tetapi Daud katakan lebih baik tinggal di dalam Tuhan satu hari daripada 1000 hari di tempat lain, saudara. Artinya adalah di saat kita menikmati hadirat Tuhan, kasih kepada Tuhan itu akan tersambung, connecting. Akan ada aliran-aliran yang dahsyat terjadi, saudara. Akan menerobos keterbatasan kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit akan disembuhkan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan turun. Amin. Tetapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, komunitas itu akan menjadi mengecewakan. Biasa-biasa saja, terbatas. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menarik. Makanya lihat sekarang sudah mulai komunitas tren mencari apa? Have fun, games. Bagaimana cara untuk memaksimalkan emosional. Padahal sebenarnya asli daripada hadirat Tuhan itu adalah lebih kepada persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Bukan terapi-terapi psikologis, terapi-terapi emosional, tidak, saudara. Tapi hubungan personal, roh kita dengan Tuhan connect, maka di situ akan terasa hadirat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Perenungan bagi kita, saudara kasih, belajarlah untuk menikmati hadirat Tuhan dan mencari di mana kita harus bisa mengasihi Tuhan lewat hadirat Tuhan. Selanjutnya, saudara, mengasihi sesama, melepaskan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama. Menerima perbedaan jadi keunikan satu sama lain untuk dipikiran bersama, saling peduli satu sama lain. Mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, saya juga walaupun saya sebagai hamba Tuhan, ini proses buat saya. Tetapi karena saya tahu ini adalah amanat agung, saya bisa berkata, saya bisa lewati keterbatasan saya. Amin. Kenapa? Karena saya tahu segala yang diperintahkan Tuhan lewat pengajaran itu, semuanya itu akan diberikan kekuatan. Semuanya akan diberikan otoritas. Jangan lihat diri sendiri, tapi lihatlah Allah yang melebihi dari kita, saudara. Akan kelihatan, saudara, bagaimana kita mengampuni orang, bagaimana kita menerima orang yang sudah mengecewakan kita. Ada satu kata bijak yang berkata demikian, saudara. Baik juga kalau belajar dari teologi Paulus, katakan ini. Karakter Kristus hanya akan kelihatan
Di saat orang percaya mengalami masalah, di saat orang percaya mengalami penderitaan, di saat orang percaya mengalami kesesakan, kekecewaan, karakter ilahi disitulah kelihatan. Amin. Jadi kalau mau tahu kita masih anak Tuhan yang selalu menyanjung Tuhan, lihatlah waktu kita menghadapi masalah. Kalau menghadapi masalah muncul karakter ilahi, dahsyat. Berarti kita benar-benar connect dengan Tuhan. Tetapi di saat kita waktu menghadapi masalah, justru kita makin liar. Seakan-akan kita tidak bertuhan. Hati-hati saudara. Bangun kembali, rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan itu Allah yang sangat fleksibel saudara. Dia bukan Allah yang kaku. Dia bisa menerima kita apa adanya saudara. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita mau menjadi anak kerajaan Allah yang sesungguhnya. Amin. Jadi kalau ada teman-teman kita memberikan kita teguran, belajarlah menerima dengan ucapan syukur. Saya sering ditegur teman-teman waktu kuliah, baik juga waktu pelayanan. Ada saja masukan. Ya memang secara pribadi kadang tidak enak saudara. Tetapi saya anak Allah, anak kerajaan Allah. Saya harus memunculkan karakter ilahi. Yang ada dalam hati saya apa? Terima kasih Tuhan, supaya saya bisa menerima teguran itu menjadi sesuatu hal yang positif. Kalau saya dulu sebelum mengenal Tuhan, maaf kata, reaksi dulu sudahlah, respon itu tidak akan terjadi. Tetapi karena saya sudah mengenal Tuhan saudara, saya langsung didorong satu kontrol yang dahsyat. Amin. Ini yang perlu harus kita tahu saudara. Kenapa? Ciri khas kita menjadi anak kerajaan Allah yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban surgawi sebentar itu adalah kita harus menunjukkan bahwa kualitas Kristus itu nyata dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, jadi melepaskan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, menerima perbedaan jadi keunikan satu sama lainnya, saling peduli satu dengan yang lainnya. Pengikut itu adalah hubungan komunitas gereja atau jemaat. Orang percaya bertumbuh lewat komunitas. Kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Jadi kita harus mengubah mindset kita saudara. Setelah kita masuk di dalam satu gereja ini, kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus tidak boleh saling menyakiti, saling melukai, tidak boleh. Tapi tubuh Kristus karena memiliki tugas yang berbeda harus saling melengkapi. Amin. Itulah yang diharapkan Tuhan untuk menjadi kualitas sebagai pengikut Kristus. Level dari pengikut Kristus itu adalah murid. Sebenarnya kita seperti tadi sudah belajar, kita untuk memasuki visi Allah, kita harus masuk ke level jadi murid. Dan kita harus bisa tahu bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau orang majemuk, kita orang yang berbeda, tetapi lihat keunikannya beda-beda saudara. Kelebihan saya belum tentu dimiliki teman yang lain. Tetapi kelebihan yang lain belum tentu juga saya miliki. Kalau kita teliti semuanya, tes karakter, kita itu semuanya punya kelebihan dan punya kelemahan. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari adalah tanpa orang lain, tanpa komunitas, maka personal tidak akan bisa maksimal. Hati-hati saudara. Di tren milenial ini, kita tidak bisa lagi memungkiri majunya teknologi akan mengarahkan manusia kepada hidup sendiri dengan banyak aktivitas. Maksudnya tahu? Dengan menggunakan elektronik, gadget, kita akan bisa mengerjakan banyak hal tetapi sendiri. Artinya adalah potensi gereja di akhir zaman menjadi kendalanya adalah akan muncul manusia-manusia yang
individualis. Makanya jangan heran saudara, kadang-kadang di rumah saja 5 orang, tapi orangnya sibuk sendiri, satu meja, ya kan? Tidak asing. Hati-hati saudara. Komunitas di gereja harus kita bangun. Tidak boleh kehilangan suasana komunitas. Karena itu akan membuat kita menjadi kuat dan maksimal. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa bertumbuh dengan dirinya sendiri. Amin. Kita hanya bisa bertumbuh dengan adanya orang lain. Kita hanya bisa maksimal dengan adanya orang lain. Kita harus tahu kapan kita harus berdampingan, kapan kita harus menyelesaikannya dengan sendiri, saudara. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh dan maksimal dan tumbuh bersama. Saudara kasih dalam Tuhan, komunitas seperti di Mazmur 133 katakan ayat 1 sampai ayat yang ke-3 demikian. Sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nilai kebersamaan di dalam sebagai tubuh Kristus adalah menciptakan kerukunan. Amin. Coba lirik kiri kanan katakan, kita harus rukun ya. Haleluya. Amin. Kita harus rukun karena kita warga kerajaan surga. Enggak boleh saling menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bersekutu. Jadi kerukunan itu tidak hanya diciptakan kebersamaan saja, tapi harus jelas ada persekutuan. Artinya adalah di dalam kerukunan itu harus menghadirkan juru selamat. Menghadirkan Allah, menghadirkan Yesus Kristus sebagai pemimpin tertinggi di dalam komunitas itu. Tapi kalau kita libatkan Tuhan di dalam grup itu, saya percaya dan yakin ada berkat-berkat Tuhan yang turun di sana. Ada grup DPP, ada grup pelayan-pelayan, ada grup komsel dan sebagainya. Saya percaya yakin kalau kita melibatkan Tuhan di dalam grup itu, maka grup itu akan diberikan berkat dan akan turun berkat-berkat Tuhan. Rukun dan bersekutu, saudara kasih. Dan kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, mereka semua tekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Artinya saudara, persekutuan itu harus terus menerus terjadi saudara. Jadi kita bersekutu itu tidak hanya pas ketemu saja, kita harus memiliki hubungan yang baik secara kontinu. Oke, lalu kita akan teruskan. Ada 6 keajaiban. Haleluya. Saya percaya katakan tadi, eksistensi sorga, pemerintahan, pengajaran, komunitas ataupun pengikut orang percaya, jikalau itu masuk dalam koridor tatanan Allah, maka keajaiban surga ini akan menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Yang pertama adalah, kita baca yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara kasih dalam Tuhan, keajaiban kerajaan surga yang sudah terjadi dalam hidup kita adalah Yesus telah menyelamatkan umatnya dengan darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Dikatakan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberikan keselamatan itu terjadi. Dan keselamatan itu tidak terjadi dengan cuma-cuma. Tetapi itu ada darah domba Allah, ada pengorbanan yang terjadi sehingga kita mendapatkan kehidupan yang diselamatkan. Yang kedua adalah mengubah kutuk jadi berkat, saudara. Jadi perlu Bapak Ibu saudara ketahui, waktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia itu telah berdosa. Manusia tetap berdosa berarti sama dengan hidup dalam kutuk. Makanya jangan heran orang yang di luar Tuhan, kehidupan mereka akan terikat dengan hidup di bawah kutuk. Roh kematian, penyakit, sihir, ramalan,
roh ketakutan, intimidasi, penyembahan berhala, iri hati, perselisihan, nafsu jahat. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada masih saudara-saudara kita yang masih senang cari orang pintar, sihir, roh tenun, apalagi orang pintar, itu hati-hati saudara. Tanda tanya. Berarti dia belum mengalami perubahan ataupun belum menerima pengubahan Kristus dalam hidupnya saudara. Tetapi di saat mereka sudah masuk di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hidup di dalam berkat. Kehidupan kekal, kesembuhan, masa depan, roh kebenaran, keberanian, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri. Ini adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Jadi kita harus mencerminkan bahwa kita itu sudah mendapatkan hidup di dalam berkat, saudara. Karena kita sudah bagian di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya sebagai orang percaya yang sudah mengetahui kebenaran ini, harusnya tidak akan terjadi lagi potensi-potensi kutuk. Sudah dibayar dengan harga yang mahal. Jadi tidak boleh lagi hidup di dalam area ini. Tapi kita harus hidup di dalam hidup masa depan. Ketiga adalah jaminan hidup kekekalan. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, waktu kita mendengarkan berita tentang kerajaan surga, kebahagiaan itu menjadi hal yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita ada akhir dari pertandingan. Ada finishing well-nya saudara. Ada upah dari perjuangan kita. Ada hasil akhir dari pertandingan kita saudara. Ada banyak orang kenapa tidak mau bersemangat melayani Tuhan. Ada banyak orang tidak mau bersemangat mencari Tuhan. Karena dia sendiri tidak yakin tentang keselamatannya. Tetapi saya katakan sekarang perlu digarisbawahi, harus memahami tentang kebenaran ini. Di dalam Kristus Yesus kita sudah diberikan jaminan hidup yang kekal. Amin. Jadi berpikir juga harus berbicara tentang kekekalan. Kekekalan itu identik dengan masa depan. Masa depan tentang bagaimana menikmati kehidupan di dalam Kristus. Bagaimana memuliakan Tuhan. Bagaimana hal-hal yang baru. Itu adalah tentang masa depan saudara. Itu harus kita lakukan. Next. Mengubah manusia lama jadi lahir baru saudara. Itu nih keajaiban yang keempat. Mengubah 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi benih yang tidak fana oleh firman yang hidup dan yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ini adalah manusia baru. Amin. Kita manusia baru. Orang yang hidup dalam lahir baru berarti berpikiran baru, memiliki hati yang baru, memiliki pandangan yang baru dan memiliki berkat yang baru. Amin. Katakan mendapatkan berkat yang baru. Haleluya. Jadi kita harus berbeda. Cara pandang kita juga harus berbeda menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan. Wah, bisa enggak? Bisa enggak Bapak Ibu sekarang diubah? Mungkin gaya yang baru karena kan harus baru. Nah, sekarang mulai Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat sakit hari ini menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat masalah hari ini mendapatkan hikmat yang baru buat saya. Jangan tunjukkan bahwa kita itu manusia yang lama, tunjukkanlah manusia yang baru, yang penuh dengan semangat. Dua gampang membedakan manusia yang lama dengan manusia baru. Manusia lama identik dengan pesimis. Katakan pesimis. Pesimis. Tapi manusia yang baru selalu optimis. Walaupun cuaca mendung, tetap berkata, aku tetap bersyukur. Amin. Walaupun cuacanya mungkin kemarau, tetap berkata, aku akan tetap bersyukur. Karena masih ada kesempatan di dalam kesesakan. Wah, luar biasa. Amin. Belajarlah untuk optimis. Kenapa? Karena hanya itulah yang bisa mengarahkan kita
kehidupan yang baru, berpikir yang baru, memiliki hati yang baru, dan memiliki cara pandang yang baru, dan juga pasti mendapatkan berkat yang baru. Jadi kalau ada mungkin kata-kata yang mengintimidasi, tidak apa-apa, terima aja. Tetapi kita harus punya prinsip bahwa saya sudah lahir baru. Amin. Haleluya. Kalau ada misalnya gini, misalnya Pak, kamu itu sepertinya tahun depan kamu tuh masa depanmu suram. Wah, langsung tengking aja dalam nama Yesus. Saya manusia baru. Masa depanku selalu gilang gemilang di dalam Tuhan. Amin. Masa depanku cerah. Masa depanku ada kekekalan. Haleluya. Selanjutnya yang kelima, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ini keajaiban surgawi, saudara. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai 33. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, sesuatu yang mustahil, mereka mendapatkan roti dari surga, saudara. Tetapi di kemustahilan itu, di saat Tuhan, kerajaan Allah turun bagi umatnya, tidak ada mustahil, amin. Tidak ada yang mustahil. Mungkin orang berkata, kamu cuman begini. No, saya lebih daripada itu, amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bangsa Israel sudah mulai pesimis melihat padang gurun. Oh, tidak ada kehidupan, gersang, tidak ada makanan, stres, depresi. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Motivasi mereka itu hanya dengan mujizat. Tidak pernah mereka berpikir bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak pernah mereka berpikir bagaimana mereka menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang mereka pikirkan itu adalah mujizat, mujizat, mujizat. Sehingga waktu tidak ada mujizat itu mereka anggap bahwa Tuhan itu tidak ada, saudara. Padahal justru Tuhanlah sumber mujizat itu, amin. Kalau kita sudah connect dengan Tuhan, tidak perlu kita berbicara soal mujizat. Allah sendiri akan memerintahkan malaikatnya untuk memberikan mujizat itu terjadi dalam keluarga kita, amin. Tetapi kalau kita yang mencari mujizat, itu sangat meremehkan ketuhanan Allah. Kita harus tahu bahwa Allah itu adalah sumber, bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana masa depanmu tetap optimis? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kata-kata manusia terbatas, tetapi kata-kata firman Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin. Mungkin kita sedang mengalami suasana yang sangat kering, suasana yang sangat sunyi sepi. Tetapi percayalah, di saat kita tetap masuk dan menghargai hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hal-hal yang mustahil menjadi tiada mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Inilah menjadi kekuatan bagi anak-anak kerajaan surga. Keajaiban yang kelima ini adalah hal-hal yang impossible, tetapi dikatakan bisa terjadi kepada orang Israel. Yang dilihat dari karakternya mereka itu sebenarnya gak layak mereka itu dikatakan menjadi umat Tuhan. Tetapi kita lihat, di saat ada hati Tuhan mau melakukan mujizat di sana, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh sebab itu, kalau kita datang kepada Tuhan, belajarlah merendahkan hati, haus dan rindu, cari Tuhan. Selebihnya biar Tuhan yang memberi. Haleluya. Saya percaya yakin, kalau kita sudah meminta yang kita minta itu hanya kecil bagi Tuhan. Tetapi kalau kita meminta hadirnya Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberi yang besar. Dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Dia akan memperjelas visinya dalam hidup kita. Dia akan mencurahkan isi hatinya kepada anak-anaknya. Yang terakhir, ini berita gembira ya. Yang terakhir adalah jaminan perlindungan. Saudara kasih, keajaiban surga yang terakhir adalah jaminan perlindungan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir,
lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Amin. Pada posisi pada saat itu bangsa Israel terpojok. Mereka bukan orang tentara, tetapi mereka sedang dikejar tentara Mesir untuk mau dibinasakan, saudara. Tetapi lihat, umat Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Umat Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Di saat Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bawalah bangsaku keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Berarti Tuhan sedang memberikan otoritas, jaminan perlindungan secara otomatis kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Katakan amin. Di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu juga Tuhan sedang melakukan otoritas jaminan keselamatan atas hidup kita. Haleluya. Deklarasikan bahwa keimanan kita kepada Kristus itu adalah jaminan yang paling berharga. Jadi jangan memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Takut tentang keadaan. Sekarang dunia sedang kacau, di mana gempa bumi, bencana alam, perang, di sana terjadi kebakaran, bunuh-bunuhan. Suasana akan kelihatan riuh dan kicau, akan kelihatan menakutkan. Tetapi saya katakan, Tuhan menjamin perlindungan anak-anaknya. Amin. Tuhan menjamin perlindungan keluarga kita. Tuhan menjamin perlindungan usaha kita. Tuhan menjamin perlindungan pekerjaan kita. Bahkan Tuhan menjamin segala apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya. Haleluya. Jadi perlu kita bahagia. Berita surgawi, kebahagiaannya adalah kita mendapatkan 6 keajaiban. Itu sudah terjadi dan bahkan juga sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Diimani itu. Dengan satu catatan, pahamilah eksistensi sorga, pemerintahan sorga, pengajaran kerajaan sorga, dan komunitas pengikut orang percaya itu harus di dalam kehidupan kita, saudara kasih. Nah, ini yang kita harus dapatkan, saudara. Harus mengimpartasikan pemerintahan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita harus mulai saat ini belajar gaya hidup ilahi harus mulai dilakukan sejak dini. Jadi semuanya, baik pemerintahan surgawi, baik pengajaran surgawi, baik komunitas surgawi, itu harus terjadi sejak dini. Bukan nanti, saudara, tapi sekarang. Supaya apa? Suasana surgawi itu terjadi di gereja, di keluarga, di mana kita berada, sehingga dikatakan keajaiban surgawi itu akan nyata. Melakukan gaya hidup ilahi, membangun komunitas orang-orang percaya kepada Kristus. Jadi mulai kita memiliki gaya hidup ilahi harus menjadi kebiasaan kita dan mencintai komunitas. Amin. Mencintai komunitas. Kita bisa sharing, berbagi, kita saling mendoakan seperti tadi, rukun dan bersekutu. Kita bisa menciptakan di sana suasana surgawi. Selain di dalam ibadah korporat seperti ini, saudara, ada komunitas kecil yang bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam komunitas, yang bisa memaksimalkan kita dengan yang lain. Puji Tuhan, keajaiban surga itu nyata dalam hidup kita. Tetapi harus kita mengetahui bahwa eksistensi surga tidak bisa kita hindari. Baik itu pemerintahan Allah yang ada di dalamnya Yesus sebagai kepala tertinggi. Yesus adalah sebagai tingkat pemujaan tertinggi dari apapun leader-leader di dunia ini. Dia adalah pusat kita. Dia harus menjadi kepala gereja. Dia harus yang menjadi top leader yang mengurapi umat-umat Tuhan dan leader-leader. Sehingga kita tahu dan kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Dan juga kita harus memiliki pengajaran yang benar, gaya hidup ilahi. Dan kita harus hidup dengan pedoman dengan firman Tuhan. Itu menjadi ukuran kita untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan.